Halo semua, jumpa lagi dengan saya Chandra Nathanael. Seperti video saya sebelumnya, saya akan peragakan dua air fryer sekaligus. Yang satu adalah merek Nontaus yang warna hijau ini, yang satunya lagi adalah air fryer yang mana teman-teman sudah lihat pasti video saya sebelumnya. Oleh sebab itu saya tidak akan mengupas terlalu dalam untuk Oxynic, tetapi kita akan lihat berapa watt yang dikonsumsi oleh Nontaus. Karena untuk buat Oxynic teman-teman sudah lihat di video sebelumnya. Tapi juga kita akan kupas kira-kira mana yang lebih worth it atau mana yang lebih menguntungkan antara air fryer atau air fryer Oxynic yang bentuknya seperti oven. Nah, saat ini sekarang saya akan coba dengan chicken wing, dua-duanya akan kita masak, dan juga cordon bleu. Ya, jadi saya ada dua, langsung kita goreng bersamaan. Mau lihat hasilnya seperti apa? Tonton sampai selesai. Baik, sekarang kita cemplungkan terlebih dulu ya. Jadi by the way, modelnya kan seperti ini, air fryer konvensional yang awal-awal ya. Jadi dia memang nih bahannya kan bahannya besi, ya, metal, tapi hand grip-nya ini alat plastik. Ya, jadi modelnya seperti ini ya. Kita taruh aja. Ini untuk lihat teman-teman, ayam chicken wing. Tuh. Ya, kita masukkan beberapa setengah-setengah yang ada. Oke, selebihnya jadi saya masukkan segini ya. Kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 pieces. Satu lagi nanti cordon bleu saya gabungkan semua. Lalu kita masukkan juga chicken wing ke Oxynic 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga ya, sama-sama 5 pieces. Sekarang kita masukkan cordon bleu. Nih. Ya, saya bebas aja random ya. Ini saya nggak pro dengan merek atau apapun, hanya untuk tes. Baik, ini ada cordon bleu-nya. Bentuknya seperti ini. Masukin lagi. Ini by the way ada kejunya ya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini isinya chicken cordon bleu dan juga chicken wing. Saya gabungkan. Ini juga ada chicken cordon bleu dan juga chicken wing. Lecetkan dulu. Baik, sekarang kita nyalakan setup pertama dari air fryer ini langsung 200 derajat. By the way, Nontaus atau air fryer ini mentok maksimum suhunya adalah 200 derajat Celcius. Sedangkan Oxynic maksimum 230 derajat. Jadi ada perbedaan suhu 30 derajat lebih panas di merek Oxynic. Nah, kita juga bisa lihat di sini dalam kondisi standby hanya mengkonsumsi 0,8 watt. Seperti itu. Ini settingan defaultnya karena ini ayam, jadi dua-duanya ada menu ayam. Hanya satu yang tidak ada di menu ini, yaitu dehidrat untuk mengeringkan. Sedangkan Oxynic ada menu yang seperti yang ini ya, yang kanan bawah itu dehidrat. Nah, kalau di air fryer ini tidak ada dehidrat. Baik, sekarang kita setting di menu ayam. Sekarang kita setting menu ayam. Jadi cara settingnya dia seperti ini, bukan touchscreen ya. Ini memang ada lampunya menyala di sini. Tapi ya tidak bisa dipegang gitu ya. Jadi harus pakai menu yang kanan atas. Ya beda merek, yang ada di alat ini adalah tidak touchscreen. Jadi harus pencet-pencet. Seperti itu. Nah, ini setelah kedap-kedip lampunya. Settingan default untuk ayam di Nontaus adalah 20 menit. Dan 185 derajat Celcius. Konsumsinya 0,8 watt, langsung kita start. Di sini juga saya nyalakan untuk ayam 20 menit ya. Jadi sama-sama 20 menit ini. Untuk menu ayam atau daging, sama-sama fungsi air fryer itu 20 menit defaultnya. Hanya bedanya 30 derajat lebih panas Oxynic. Oke, kita mulai aja ya, langsungnya kita pencet start, sama-sama tekan tombol on off-nya. 3, 2, 1.
Baik, ini sekarang sudah start, sudah mulai semuanya. Kita tunggu kira-kira 20 menit. Seperti apa hasilnya, tingkat kematangannya. Pasti teman-teman mau lihat. Nah, sambil kita menunggu, kita lihat sedikit air fryer Nantaus ini mengkonsumsi daya starting di 1065 watt. Teman-teman bisa lihat di layar, 165. Ya, ini naik turun ya. Lama-lama mungkin nanti akan lebih stabil. Yang saya cari adalah berapa angka stabilnya selama ini menggoreng. Well, 1 menit telah berjalan. Karena saya sudah terbiasa menggunakan air fryer Oxynic yang modelnya kaca seperti ini, saya lebih merasa confident gitu. Karena kita bisa ngintip langsung ke dalam. Kita bisa lihat ke dalam, oh iya, warnanya berubah atau belum, atau sudah mau gosong. Sedangkan ini kita tebak-tebakan. Jadi apapun yang terjadi, pasrah. Satu-satunya kita percaya saja dengan air fryer ini. Nah, lalu teman-teman, setelah saya pakai dua alat ini, ada dua hal mungkin yang mencolok. Yang pertama, suhunya. Dari air fryer ini mentok di 200 derajat. Di air fryer Oxynic mentok di 230 derajat. Saya nggak tahu ini menjadi kekurangan atau kelebihan, tapi bagi teman-teman mungkin bisa sharing atau komen 30 derajat itu apakah menjadi kelebihan. Kalau watt, teman-teman bisa lihat ini pada saat berfungsi sebagai menu air fryer ayam, wattnya seperti itu. Lalu perbedaan yang mencolok juga adalah di Oxynic settingan manual timernya itu mentok di 60 menit sekali memasak. Sedangkan di Nantaus bisa 90 menit sekali masak. Nah, kembali lagi, menurut teman-teman ini menjadi kelebihan atau kekurangan. Selama saya menggunakan mode air fryer, saya belum pernah menemukan memasak harus lebih dari 1 jam atau 60 menit. Ya, tapi ini sekedar informasi teman-teman. Nantaus ini bisa ada kemampuan 90 menit. Jadi teman-teman bisa sharing masakan apa yang harus 90 menit. Jadi walaupun ini mentok 60 menit, ya buat saya pribadi opini tidak menjadi kekurangan. Tapi ini perbedaan yang cukup terasa. Jadi suhu dan juga waktu. Jadi Nantaus ada kelebihan di waktu lama. Kalau di Oxynic ada kelebihan di suhu lebih panas 30 derajat. Kalau konsumsi daya saya rasa sama-sama di 1000 watt. Tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan ekstrim ya. Artinya ini lebih irit. Nah, dari sini bicara konsumsi daya, saya jujur jadi prefer menggunakan Oxynic. Kenapa? Karena kapasitas yang lebih besar, konsumsi dayanya lebih sama dengan yang lebih kecil. Jadi kalau saya menggoreng ikan, ingin misalnya menggoreng dengan jumlah yang lebih banyak sekaligus atau bersamaan, otomatis saya lebih prefer menggunakan Oxynic. Pertama, dia bentuknya oven, kedua kapasitasnya lebih besar. Sedangkan ini kapasitasnya lebih sempit, wattnya sama. Nah, ini yang menjadi pertimbangan saya. Kenapa saya prefer Oxynic. Jadi yang terakhir perbedaan berikutnya adalah tidak ada kacanya. Yang satu ada kacanya. Jadi saya bisa lihat. Ya kalau teman-teman yang merasa nggak perlu ada kacanya, saya percaya aja dengan air fryernya. Well, itu bisa jadi pertimbangan. Nah sekarang saya bisa lihat dari sini sudah mulai menggoreng. Nah dari sini juga teman-teman bisa lihat wattnya di kamera belakang sini saya shoot untuk ke wattmeter ya. Di sini teman-teman bisa lihat 1000 watt terus. Jadi stabilnya di 1000. Range-nya 1000 berapa? 1060 sampai 1030 watt. Masih ada 13 menit lagi. Jangan kemana-mana. Nanti setelah 13 menit lagi saya akan kembali untuk memperlihatkan hasil dari gorengan ini. Goreng tanpa minyak. Kamera saya tetap nyalakan. Saya tidak matikan supaya teman-teman bisa lihat. Saya tidak akan potong. Video ini akan saya percepat 20 kali supaya teman-teman bisa langsung melihat bahwa ini tidak dipotong dan tidak ada rekayasa. Oh, satu hal lagi teman-teman. Kalau bicara suara kebisingan, Nantaus suaranya lebih tinggi ya, saya bilang nggak berisik, tapi lebih noise daripada Oxynic. Oxynic lebih silent.
Tapi tetap sama-sama bunyi ya, bukannya tidak ada suara. Nah, kalau teman-teman mau tahu suaranya seperti apa, di kamera belakang juga sudah merekam, ada soundnya dan bisa dengar. Nah, saya mendekatkan diri untuk teman-teman bisa dengar juga seperti apa sih bisingnya. Ya, seperti itu ya. Informasi tambahan lagi, ini juga saya belum bahas di video saya yang sebelumnya. By the way, ini bahannya plastik. Kalau bahan yang Oxynic ini bahannya besi metal. Semua ya, kecuali grip depannya aja itu ada yang plastik. Kalau ini the whole body bisa dibilang plastik. Maka oleh sebab itu kalau saya pegang seperti ini, rasa panasnya lebih terasa. Seperti itu. Walaupun di sisi atas Oxynic memberi tanda seperti caution ini panas, tapi saya pegang seperti ini aman banget ya, tidak ada rasa panas. Hangat pun ini kurang dari hangat, jadi saya tangan seperti ini nyaman sekali ya, saya nggak takut kena panas. Jadi artinya untuk anak-anak kalau yang dekat-dekat nih masih bisa dikatakan cukup safety. Ini sesuatu yang baru ya. Nah, kalau ini saya pegang panas nih, mungkin karena bahannya plastik, panasnya lebih terasa. Jadi dari semua ini, semua komponen hanya yang besi adalah hanya yang di sisi dalam untuk menggoreng. Tapi even covernya ini di sisi luarnya plastik. Seperti itu. Ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Kenapa harus Oxynic atau kenapa harus Nantaus? Di luar dari harga. Di luar dari perbedaan yang tadi saya sebutkan kaca. Di luar dari menu-menu konsumsi listrik. Dari sini saya juga opini pribadi. Ini bahannya plastik. Apakah secara laboratorium itu bahan plastik memuaikan unsur kimia sehingga mengkontaminasi makanan? Saya juga tidak paham di area ini. Pasti ada yang expert yang bisa menjawab. Tapi kalau saya pribadi, saya prefer bahan metal instead bahan plastik. Ya secara psikologis saya terganggu. Enggak deh, kalau bisa jangan ada plastiknya, nanti bahannya kimianya masuk ke makanan. Tapi ini opini pribadi ya teman-teman ya. Tidak ada hasil lab yang membuktikan kalau ini beracun atau tidak. Tidak seperti itu ya, saya tidak bilang itu. Hanya psikologi saya saja. Tinggal sisa 5 menit. Di sini aromanya sudah mulai aroma ayam. Nah, teman-teman kalau yang sudah lapar, cepet-cepet beli air fryer. Goreng ayam tanpa minyak. Sisa 3 menit. Bila saya lihat dari kaca, warna ayamnya yang chicken wings sudah mulai menguning atau mencoklat matang. Tadinya kan agak kuning gitu ya, ini agak gelap warnanya. Termasuk chicken cordon bleu. Yang saya penasaran sebenarnya chicken cordon bleu-nya, teman-teman. Pasti mau lihat, ini kan chicken cordon bleu-nya yang ada seperti apa ya? Dengan saus barbecue. Jadi ini seperti ini, ada kayak seperti keju kalau digambar. Nah, saya mau lihat melted nggak? Meleleh nggak? Itu yang saya mau memperlihatkan ke teman-teman, dua-duanya seperti apa. Kalau hasilnya sama, well, berarti semua saya kembalikan ke teman-teman. Prefer yang mana? Baik teman-teman, air fryer Oxynic selesai, ditandai dengan bunyi beep beberapa kali. Tinggal menunggu air fryer dari Nantaus. Ini kipasnya masih bunyi ya, masih seperti menggoreng. Nah, ini juga selesai, ditandai dengan beep juga. Tandanya sudah off, muncul lampu off, lampu off. Kipasnya masih menyala, mungkin sedang melakukan pendinginan. Dua-duanya, ya ini masih aman, saya pegang tuh. Ya, jadi masih di bawah tingkat hangat, bukan panas loh, hangat. Hangat di bawahnya. Kalau ini saya pegang di sisi atas, sini ini sudah hangat di atasnya.
di atas hangat. Jadi kalau saya taruh lama tangan saya seperti ini, saya udah mulai agak sedikit sakit. Ya. Sayangnya saya tidak ada termogun yang mana kita bisa tes suhu dari alat ini berapa sebetulnya. Well, nanti next kalau ada waktu ya. Khusus untuk suhu pada saat dipegang, tapi ya saya rasa ini nggak terlalu big deal. Masih bisa dipegang-pegang. Kipasnya sudah off, dua-duanya. Tiba saatnya kita lihat penampilannya seperti apa. Mana yang mau dibuka terlebih dahulu? Well, ini saya pinggirkan dulu chicken cordon bleu-nya. Saya ada 2 piring. Kita keluarkan terlebih dahulu hasil dari gorengannya menggunakan alat non-taus. Wah, ya. Ayamnya matang, tapi panas sekali nih pasti. Kita ambil pakai capitan. Agak lengket sedikit. Ini bentuknya. Chicken cordon bleu-nya saya ambil. Ada yang nempel ya. Wah, ada yang nempel tuh. Chicken cordon bleu saya ambil. Chicken wing. Chicken wing. Chicken wing. Oke, ini hasil dari non-toast. Sebentar, saya ambil dulu, saya cabut kameranya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau kurang nih, cukup nggak? Cukup terang nggak ya? Sebentar. Nah, ini ya hasilnya, tuh biar kelihatan jelas. Nah, sekarang kita coba buka ya. Ini seperti apa nih? Ini empuk. Nah, tuh keluar tuh. Jadi melted ya masih ya tuh. Jadi tadi saya tekan. Ambil ya. Cordon bleu. Tidak langsung keluar tuh teman-teman, bisa lihat ya. Nih. Wing. Nah, teman-teman. Dari sisi warna, ini yang saya mau harus perlihatkan ya. Ternyata ada yang menarik. Dari hasilnya, saya nggak tahu di kamera ini, saya coba pakai lampu yang ada di ruangan ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini hasil dari air fryer non-toast, ini dari Oxynic. Ada perbedaan di warna. Khususnya chicken cordon bleu-nya. Kalau chicken wing-nya, saya rasa ini chicken wing-nya ya. Chicken wing dari hasil gorengan Oxynic. Saya sejajarkan. Nah, ini. Nah, teman-teman bisa lihat sama apa enggak. Menurut saya sih sama ya chicken wing-nya ya. Agak gelap sedikit dari non-toast nih. Agak ada yang angus. Kalau non-toast ada yang hangus. Kalau Oxynic, ini nggak hangus nih. Beda ya nih. Ini saya lihat nih ayam nih tuh ya. Ini Oxynic. Ini ayam dari Oxynic saya perlihatkan tuh. Tidak ada yang hangus walaupun 230 derajat Celcius nih. Sedangkan non-toast ini hangus padahal 185 derajat Celcius. I don't know why. Ya, ini juga agak gelap. Tuh. Warnanya beda. Warna cordon bleu-nya juga ini agak gelap. Tuh. Kalau yang Oxynic ini agak terang ya. Saya pindahin dari sini, saya pindahkan tuh. Nah, sekarang saya jajarkan yang cordon bleu ya ke piring Oxynic. Ini non-toast, ini Oxynic. Ya, teman-teman bisa lihat ini agak lebih gelap, ini agak terang. Nah, saya kembalikan dulu ya. Sekarang kita rasakan cordon bleu versi Oxynic. Kan warnanya agak terangan nih. Apakah matang? Kalau lihat dari seperti ini harusnya matang ya. Saya makan ya. Panas. Matang. Matang teman-teman, enak. Dan melted. Kalau tadi kan teman-teman lihat ya. Kejunya nggak tahu kemana, ini nggak ada. Nih, kejunya hilang ya. Kok kayak kering gitu. Kalau ini kok kejunya jadi banyak ya. Tuh, lebih berasa. Yuh.
Panas banget. Wow. Nah, sekarang kita coba ayamnya. Ini ayamnya ya. Ini hasil dari gorengan Oxynic. Apakah matang? Ini teman-teman. Ini perasaan saya apa enggak ya? Kok kayak manis ya? Padahal mereknya sama. Hasilnya malah lebih enak. Nggak tahu, ini perasaan saya kali ya. Maaf kalau saya salah. Teman-teman mesti coba sendiri. Tapi yang pasti sama-sama matang. Ini rasa lebih kering. Coba saya makan lagi ya. Kalau rasa, kali ini saya tidak jawab. Teman-teman coba. Teman-teman komen di bawah. Tetap ada rasanya semuanya ya. Kalau bicara sisi juicy, saya merasa hasil gorengan dari mesin Oxynic yang lebih juicy. Kalau yang Nantaus, rasanya lebih kering. Dua-duanya buat saya sama-sama enak. Hanya rasanya ini yang Nantaus lebih kering. Lebih air fryer kali ya. Kalau ini hasilnya lebih kayak menggoreng dengan minyak sungguhan Oxynic. Padahal kita tidak menggoreng dengan minyak. Nah teman-teman, tadi setelah kita lihat hasil dari menggoreng ayam tanpa minyak menggunakan 2 air fryer, sekarang saya mau kasih lihat seperti apa menggoreng ayam dengan minyak. Jadi di depan saya ini ada 3 hasil gorengan ya. Kita lihat hasilnya. Bentar. Ya. Nah, ini hasil dari menggoreng dengan minyak. Hasilnya seperti ini. Ya, tuh. Ini hasil menggoreng dengan minyak. Ini yang tadi agak keterangan ya, saya gelapin dikit deh. Oke, ya, jadi ini dengan minyak. Ini dengan air fryer Nantaus. Ini dengan air fryer Oxynic. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, seperti itu ya. Jadi hasilnya tuh Oxynic, Nantaus dengan minyak konvensional. Saya rasa rasanya lebih lengket. Gimana ya? Ini bener-bener rasanya ada lengketnya gitu. Enak gak? Sama-sama enak. Hanya ini lebih... Teman-teman coba sendiri deh, ya. Baik teman-teman, jadi seperti ini hasil dari head-to-head percobaan antara air fryer Nantaus dan juga air fryer Oxynic. Silakan teman-teman putuskan, silakan teman-teman menilai. Semoga video ini berguna buat teman-teman apakah ingin menggunakan air fryer Oxynic atau juga air fryer jajaran yang seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael undur diri.